Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar dari kelas 1296. Di video tugas kali ini, saya akan menjelaskan topik yang sangat menarik, yaitu adalah manfaat dari pembelajaran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau ngomongin soal sejarah, apa sih pikiran pertama yang muncul di otak kalian? Bosen? Gak menarik? Kayak ngapain sih kita mikirin kejadian di masa lalu? Mendingan kita mikirin kejadian di masa sekarang dan kita siap-siap nih buat diri kita di masa yang akan datang gitu. Tetapi setelah riset untuk tugas sejarah ini, ternyata aku nemuin ada loh manfaat dari belajar sejarah itu. Nah, sebelum itu kayaknya masih banyak orang-orang yang salah mengartikan kata sejarah itu sendiri. Sejarah apa sih? Pelajaran SMA gitu, atau masa lampau gitu kan. Nah, menurut Wikipedia, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Atau sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Nah, selanjutnya, sebelum aku mau ngomongin manfaat dari sejarah itu sendiri, menurut jurnal ponsel.com, sejarah itu juga adalah fungsinya. Yang pertama, sebagai pendidikan moral. Yang kedua, sebagai pendidikan penalaran. Yang ketiga, sebagai pendidikan politik. Yang keempat, sebagai pendidikan kebijakan. Yang kelima, sebagai pendidikan perubahan. Dan yang keenam, sebagai pendidikan masa depan. Secara garis besar, fungsi dari sejarah itu sendiri adalah sebagai pendidikan. Yang menurut aku, setiap orang itu harus mengenyam dunia pendidikan. Karena dengan adanya pendidikan sendiri, kita bisa berpikir, kita bisa menganalisa, dan kita bisa mengambil keputusan. Dan kita juga bisa menumbuhkan karakter dalam diri kita yang baik untuk diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, soal definisi sama fungsi sejarah kan udah kita bahas nih. Selanjutnya kita bakal bahas inti dari video ini, yaitu apa sih manfaat dari sejarah? Biar gak remet pasti. Apa biar gak dimarahin orang tua kalau nilainya jelek? Apa biar kelihatan pintar aja gak sih? Ya, semua itu emang bener sih, tapi ada yang lebih bener. Yang pertama, mengetahui kejadian atau peristiwa di masa lampau. Ngapain sih ingat masa lalu? Emang dia bakal inget lo juga? Kok jadi galau ya? Tapi benar, dengan kita mengetahui kejadian atau peristiwa di masa lampau, kita bisa menambah wawasan kita dan pengetahuan kita akan kejadian terjadi di masa lampau itu loh. Kayak bukan tentang penjajahan Indonesia aja, tapi kayak perang dunia, peradaban Islam, revolusi industri, yang dimana ini akan memperkuat poin berikutnya, yaitu yang kedua, kita bisa mengambil kisah inspirasi dari ceritanya. Nah, kan kita tahu tadi nih, kalau sejarah itu bukan cuma tentang penjajahan Indonesia aja, tapi juga ada kayak perang dunia, peradaban Islam, dan revolusi industri gitu kan. Yang mana pasti ini banyak banget kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh yang ada di masa itu gitu loh. Nah, sebagai contoh nih, cerita tentang perjuangan tentara-tentara Indonesia yang memerdekakan Indonesia gitu kan. Kita bisa mengambil nilai-nilai inspiratif dari para beliau gitu kan. Misalnya tentang sikapnya yang berani, pantang menyerah, dan lain sebagainya itu. Yang mana itu bisa menjadi inspirasi yang luar biasa untuk kita yang tinggal di zaman sekarang. Yang ketiga, sebagai sarana edukasi dan pembelajaran. Nah, balik ke beberapa menit yang lalu, dimana aku nyebutin fungsi dari sejarah itu sebagai pendidikan gitu, atau pembelajaran gitu kan. Nah, sejarah merupakan salah satu media atau materi pembelajaran yang ada di sekolah dan menjadi sarana edukatif untuk pelajar. Selain itu juga berfungsi secara instruktif. Nah, secara instruktif ini secara teori memberikan pemahaman tentang generalisasi dan konsep dari peristiwa di masa lalu gitu. Yang keempat, memberikan kemampuan analisa yang baik. Nah, informasi tentang peristiwa-peristiwa sejarah itu kan didapatkan dari peninggalan-peninggalan sejarah dan juga dari beberapa narasumber gitu kan ya. Namun
Mempelajari ilmu sejarah itu atau mendapatkan bukti-bukti sejarah itu tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan itu kan. Karena peristiwa sejarah itu sendiri perlu dianalisa dengan metodologi ilmiahnya gitu loh. Jadi terbuktilah keabsahan ceritanya sehingga dengan itu sendiri bisa memberikan kita kemampuan analisa yang baik. Yang kelima, sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, sejarah bisa dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan gitu loh. Nah ini nih, sejarah bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjalankan politik dalam kehidupan bernegara. Peristiwa-peristiwa masa lalu juga bisa dijadikan pelajaran nih untuk diambil ilmunya dan dijadikan sebagai pedoman bangsa. Selain itu, cerita sejarah juga bisa menjadi semangat untuk sebuah negara untuk baik lagi dari keterpurukannya di masa lalu. Selain itu, peristiwa sejarah juga bisa dijadikan sumber inspirasi untuk memecahkan masalah di bidang seperti ekonomi, hukum, politik, dan lain sebagainya. Sejarah juga dapat membantu kita dalam keberhasilan dan kegagalan dari pemimpin sebelumnya gitu loh. Nah, mungkin itu aja video kali ini. Semoga ada manfaat dari penjelasan yang udah aku paparkan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.